Dalam praktik saya sebagai seorang dokter, di daerah saya, di Kupang maupun di Soe, saya seringkali melihat, mendengar, memiliki pasien atau keluarga pasien yang menolak pengobatan jangka panjang. Mengatakan bahwa obat-obat yang diminum jangka panjang itu berbahaya, banyak efek sampingnya, dan itu bisa berakibat fatal bagi pasien. Dan seringkali kasus-kasus seperti ini itu terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, gula darah atau diabetes, atau penyakit-penyakit jangka panjang lainnya. Nah, kita akan membahas dalam video kali ini apakah benar bahwa obat-obat yang diminum jangka panjang itu, atau bahkan obat-obatan yang diminum seumur hidup, itu berbahaya. Apakah betul obat-obat ini lebih baik diganti dengan obat herbal? Apakah betul lebih baik berhenti minum obat ini depan minum ini? Mari kita saksikan dalam video kali ini, bahaya atau tidak mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang. Perlu teman-teman tahu bahwa ketika kita bicara soal obat-obatan jangka panjang, tentu saja itu berkaitan dengan penyakit-penyakit kronis. Kenapa seseorang itu akhirnya meminum obat atau diresepkan obat oleh dokter dalam jangka panjang, bahkan bisa seumur hidupnya? Karena memang penyakit-penyakitnya itu adalah penyakit-penyakit yang tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol. Artinya penyakit itu tidak mungkin sembuh, tapi kalau dikontrol bisa, dan kalau terkontrol maka kualitas hidup pasien itu akan menjadi seperti orang normal. Misalnya hipertensi dan gula darah. Orang kalau sudah terdiagnosis gula darah atau terdiagnosis diabetes, maka seumur hidupnya dia akan menderita diabetes. Tapi bisa terkontrol. Yang kita ingin jaga adalah supaya diabetes ini terkontrol. Jadi itu, makanya berat sih sebenarnya bagi seorang dokter untuk mengatakan bahwa seorang pasien mengalami diabetes. Karena sekali terdiagnosis diabetes, itu sama dengan kita mengatakan kamu akan minum obat seumur hidup kamu. Tentu saja ada, ya memang wajar sih ada pemikiran-pemikiran bahwa wah, kalau obat ini diminum seumur hidup gimana nih, obat ini kan sesuatu yang zat kimia yang berbahaya ya. Apakah tidak apa-apa nih minum obat-obatan jangka panjang ini? Saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa obat-obatan yang ada, obat hipertensi itu ada banyak ya, captopril, ada amlodipine, ada hidroklorotiazid, dan ada banyak sekali obat-obat lainnya untuk hipertensi saja. Nah, untuk gula darah juga ada banyak sekali obat. Yang paling sering kita tahu mungkin metformin ya, atau obat-obat apapun yang kalian minum. Obat-obatan itu semuanya sudah diteliti. Pastinya pemerintah itu sudah memastikan keamanan ini melalui serangkaian proses ya, penelitian dulu oleh pabriknya, kemudian setelah diteliti akan diuji oleh BPOM. Nah, BPOM kalau bilang oke, dia terdaftar di kementerian, baru obat itu dinyatakan aman, baru dipakai. Sehingga sebenarnya kalau kita mau bilang bahwa obat-obatan ini tidak aman, nah itu kita omong atas dasar apa? Ini sudah ada penelitian, dan penelitian sudah mengatakan bahwa aman. Nah, lu siapa gitu mau bilang ini tidak aman? Masa lu percaya sih sama kata orang, kata saudara kamu, kata teman kamu yang mungkin tidak pernah belajar tentang obat-obatan ini ya. Jadi ilmu kedokteran itu sekali lagi saya tekankan berdasarkan bukti, sehingga ketika kita meresepkan obat jangka panjang itu sudah diteliti dan sudah dinyatakan aman. Kita tidak coba-coba ya, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, obat-obat ini kan banyak efek sampingnya nih dok. Gimana dong kalau dipakai jangka panjang? Kan jadi berbahaya. Kembali lagi saya bilang tadi, ini sudah diteliti dan efek samping mungkin ada. Tapi efek samping itu sangat kecil. Dan kalau kita bicara efek samping, semua obat pun ada efek samping. Dan efek samping itu bisa timbul pada kondisi apapun. Meskipun dia baru minum 2 tablet misalnya, efek samping itu bisa timbul. Dia tidak perlu minum obat jangka panjang, efek samping itu tetap ada. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah efek samping itu sangat jarang terjadi dan sangat minimal terjadi. Apalagi efek samping yang berat itu sangat jarang terjadi. Nah, permasalahannya di sini adalah bahwa kita sebagai dokter itu melihat dari dua sisi, dari manfaat dan dari kerugian. Oke lah, katakanlah captopril misalnya punya efek samping bisa membuat orang batuk-batuk pada sebagian kecil orang yang meminumnya. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana dengan hipertensinya? Apa bahaya dari hipertensi? Penelitian sudah membuktikan bahwa hipertensi itu bisa menimbulkan sangat banyak komplikasi. Bahkan hipertensi itu diberikan gelar silent killer atau pembunuh yang sunyi, pembunuh diam-diam.
Kenapa? Karena diam-diam hipertensi tiba-tiba stroke, mati. Diam-diam hipertensi kemudian tiba-tiba serangan jantung, mati. Jadi mungkin obat itu punya efek samping, tapi efek samping ini dibandingkan dengan manfaat obat untuk mencegah hipertensi dan komplikasinya, maka efek samping ini dianggap kita menganggap bahwa lebih menguntungkan mencegah hipertensi ini daripada mencegah efek samping ini. Makanya kita memberikan meskipun ada kemungkinan efek samping. Jadi sebagai dokter itu ya memang tidak bisa dipungkiri tidak ada obat yang tidak ada efek samping. Namanya obat pasti ada efek samping. Tetapi yang perlu kita tahu adalah bahwa efek samping itu sangat jarang terjadi. Dan benefit dari memberikan obat itu, keuntungan dari memberikan obat itu jauh lebih besar daripada kemungkinan efek samping yang bisa timbul. Kalau saya sih harus memilih sebagai seorang pasien, ya saya memilih muncul efek samping batuk yang kecil kemungkinannya daripada saya harus menderita stroke. Itu. Jadi memang dari sisi benefitnya lebih menguntungkan kalau kita memberikan obat ini daripada tidak. Dan yang ketiga saya mau kasih tahu teman-teman adalah bahwa semua pemberian obat-obatan jangka panjang ini dalam pengawasan dan dalam pengontrolan. Tadi saya bilang bahwa obat-obatan ini kan efek sampingnya sedikit ya. Efek sampingnya itu jarang terjadi. Dan kalaupun terjadi, maka itu akan dilakukan penata laksanaan lanjutannya. Misalnya, pada beberapa obat kalau ada efek samping yang muncul, maka akan dipertimbangkan untuk mengganti obatnya. Jadi obat hipertensi itu tadi saya sudah bilang bahwa ada beberapa macam. Dan kalau salah satu menimbulkan efek samping pada orang tertentu, ya kita ganti saja obatnya dengan obat yang lain yang sama-sama sudah diteliti, yang sama-sama memberikan manfaat, yang sama-sama dijamin aman oleh BPOM. Jadi itulah gunanya kenapa orang-orang yang minum obat jangka panjang tetap kontrol setiap bulan, supaya kita melihat satu, manfaat dari obatnya, dua, ada efek samping tidak. Kalau ada efek samping, ya diganti saja obatnya. Ya, obat hipertensi kadang-kadang juga ada yang bisa buat orang jadi mengalami efek-efek samping lain selain batuk. Tapi ya itu sekali lagi, karena dalam pengawasan dokter bisa diganti dengan obat-obat lainnya. Demikian pula obat DM. Kalau ada obat diabetes yang menimbulkan efek samping pada orang tertentu, ya tinggal diganti saja dengan obat lainnya yang bisa memberikan efek sama, tapi tidak memberikan efek samping tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu takut terhadap isu-isu bahwa obat-obatan ini akan menimbulkan efek berbahaya, karena dia sudah dijamin aman, dia memberikan manfaat yang lebih baik, dan dia dikontrol oleh dokter yang memberikan obat tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman hentikan obat ini, siapa yang bisa menjamin tidak ada efek komplikasi dari penyakit? Siapa yang bisa menjamin hipertensi yang saudara derita tidak menjadi stroke? Siapa yang menjamin bahwa itu tidak menjadi serangan jantung? Padahal kita tahu bahwa hipertensi adalah salah satu faktor pencetus utama stroke dan serangan jantung. Demikian juga dengan DM. Lalu siapa yang menjamin kalau seandainya teman-teman mengganti obat-obat ini dengan obat-obatan tradisional, obat-obatan herbal, siapa yang menjamin bahwa obat-obatan itu sama efektifnya dengan obat ini? Dan siapa juga yang menjamin bahwa obat-obatan itu tidak ada efek samping? Saran saya tetap percayalah kepada orang yang sudah belajar, dokter-dokter yang sudah 7 tahun belajar untuk mengobati saudara. Percayalah kepada mereka tentang ilmu medis. Sama seperti teman-teman mempercayakan diri saat naik pesawat, ya percaya pilotnya. Maka saat berobat, percaya dokternya. Jangan percaya orang yang sekolahnya lain, tiba-tiba hadir di hidup saudara mengaku-mengaku bahwa dia itu paling mengerti, padahal dia tidak belajar. Karena sangat disayangkan kalau teman-teman atau saudara dari teman-teman sampai menderita komplikasi stroke karena berhenti minum obat karena termakan hoax-hoax yang ada. Jadi itu dari saya. Saya harap dengan video ini teman-teman tidak takut lagi dengan konsumsi obat-obatan jangka panjang selama terkontrol oleh dokter dan diberikan oleh dokter yang berkompeten memberikan obat tersebut. Salam sehat, sampai jumpa.